begitu banyak amal yang Allah cintai bentuknya. Boleh jadi bukan sekedar sholat pada waktunya, bukan sekedar memuliakan orang tua, bukan sekedar jihad, tapi baca Quran, sedekah, dan amal-amal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dah. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi untuk terus bersama-sama belajar tentang kebaikan, tentang kemuliaan, agar Allah anugerahkan kecintaan kita, keimanan kita semakin kuat. Hari ini kita akan belajar bersama tentang amal apa saja yang di mata Allah itu betul-betul luar biasa, atau bahkan amal apa yang dicintai oleh Allah. Sebelum bicara tentang amal apa yang dicintai oleh Allah, mari kita belajar bahwa kita tahu Allah sendiri menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka peribadatan atau ibadah adalah tujuan utama kita ini Allah ciptakan di muka bumi. Bahkan Allah pun mengatakan, kalau kalian ingin ketemu aku dalam kondisi terbaik, atau dalam bahasa kita husnul khotimah, maka salah satu yang disyaratkan adalah wa man kana yarju liqa Allah falyamal amalan sholihah. Barang siapa ingin berjumpa denganku dengan husnul khotimah, maka perbanyaklah amal soleh. Surat Al-Kahfi ayat 110. Oleh karenanya, bagi kita kalau ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi terbaik, amal kita adalah amal-amal yang dicintai oleh Allah, maka kita harus tahu bahwa ada dalam konteks motivasi apa yang mesti kita berikan ketika kita mau beramal. Kemudian kapan saja waktu-waktu yang terbaik yang dicintai oleh Allah. Kemudian bicara tentang kualitas dan kuantitas amal kita, dan yang terakhir bentuk dari amal kita. Mari kita mulai dari yang pertama, motivasi atau niat kita untuk beribadah. Allah mengatakan bahwa aku hanya menerima amal yang motivasinya itu lillahi ta'ala, ikhlas, yaitu khusus, tidak dicampur dengan motivasi-motivasi yang lain. Apakah untuk ria, ya, agar diapresiasi oleh manusia, atau untuk sum'ah, agar kemudian amal kita menjadikan kita viral, terkenal, dan sebagainya. Artinya apa? Allah tidak mau disandingkan. Khusus hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lainnya. Maka Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bahwa kita ini diperintah di dalam beramal itu mukhlisin, hanya ikhlas, murni, tidak tercampuri motivasi-motivasi yang lain, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha la yaqbalu minal amal, sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima amal kita illa ma kana lahu kholisan, kecuali amal itu kholisan. Kholisan itu ikhlas, murni, hanya dipersembahkan amal kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wabtughiya bihi wajhu, dan amal itu hanya untuk apa? Mendapatkan wajah Allah atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat An-Nasai. Yang kedua, mari kita bicara kapan amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Artinya apa? Umat Islam diperintahkan untuk bersegera mengambil momentum. Kalau Allah beri kesempatan, punya waktu longgar, untuk bersegera, tidak menunda-nunda untuk beramal soleh. Jadi Allah ternyata tidak suka kalau kita menunda-nunda waktu untuk melakukan kebaikan, beramal soleh, nunggu waktu longgar, nunggu uangnya banyak dulu, dan sebagainya. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal soleh sebelum datang yang 7 yang akan menghalangi boleh jadi amal soleh kita. Pertama, sebelum datang kefakiran yang membuat kita dengan kefakiran kita lupa sama Allah. Sebelum datang kekayaan, boleh jadi kalau kita kaya melampaui batas, lupa sama Allah. Sebelum datang penyakit yang membuat kita banyak handicap, banyak keterbatasan untuk melakukan amal soleh. Kemudian sebelum datang masa tua, sehingga kemudian
fisik kita tidak terlalu prima ya untuk melakukan amal-amal ibadah secara maksimal. Yang kelima, sebelum datang kematian. Kemudian yang keenam, sebelum datang Dajjal. Dajjal itu yang akan memaksa siapapun yang nanti hidup pada Dajjal datang untuk apa? Kufur sama Allah. Dan yang terakhir, sebelum kiamat datang. Oleh karenanya menjadi penting bahwa fastabiqul khairat menjadi rujukan kita, filosofi kita agar apa? Bersegera melakukan kesempatan yang Allah tawarkan untuk berbuat baik sehingga kita tidak kehilangan momentum untuk beramal soleh. Rasulullah mengingatkan nikmatani, ada dua nikmat sahabat-sahabatku, maghbunun fihima kasiru minan nas, yang membuat banyak manusia itu terlena dengan dua nikmat itu. Apa itu? Yang pertama as-sihah, yaitu kesehatan. Kadang kita sehat ya, kita manfaatkan untuk hal-hal yang kurang manfaatnya, sehingga ketika sakit kita baru sadar betapa banyak yang dulu kita rencanakan berbuat baik, karena sakit keburu datang kita tidak bisa melakukan. Yang kedua adalah apa? Al-farah. Seringkali kesempatan longgar, banyak waktu, itu kemudian kita lupakan sehingga ketika datang kesempitan kita baru menyadari betapa bahwa kemudian dulu punya banyak waktu untuk beramal soleh tidak kita kerjakan. Mari kita belajar kepada Abu Bakar As-Siddiq yang selalu fastabiqul khairat, selalu mengambil momentum kesempatan untuk berbuat baik, untuk melakukan amal soleh. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa setelah sholat subuh itu Rasulullah kemudian berpidato di hadapan para sahabatnya, dan Rasulullah mengatakan, siapakah di antara sahabat-sahabatku yang hari ini berpuasa? Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam saya tidak niat berpuasa, jadi saya hari ini tidak berpuasa. Tapi Abu Bakar mengatakan, semalam saya telah niat berpuasa dan alhamdulillah ya Rasulullah, hari ini saya berpuasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang hari ini menjenguk saudaranya yang sakit? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana mungkin bahwa kami menjenguk saudara kita yang sakit padahal kita masih di sini Rasulullah mengawali hari. Ternyata Abu Bakar mengatakan, semalam saya mendapatkan kabar Abdurrahman bin Auf itu sakit. Tadi sebelum saya ke masjid sholat subuh saya sempatkan untuk menjenguk Abdurrahman bin Auf, untuk menjenguk dan kemudian memberikan motivasi lah kemudian atas sakitnya Abdurrahman bin Auf. Kemudian Rasulullah mengatakan dengan pertanyaan yang ketiga, siapa yang hari ini mengawali harinya dengan bersedekah? Umar bin Khattab juga menjawab dengan jawaban yang sama, kami masih di sini bersamamu ya Rasulullah, saya rencanakan nanti saya bersedekah. Tetapi Abu Bakar mengatakan, saya tadi waktu berjalan menuju masjid itu ada orang di pintu masjid kemudian meminta-minta. Saya kemudian meminta kepada Abdurrahman anak saya karena membawa roti, saya ambil rotinya dan saya berikan untuk sedekah bagi orang yang meminta-minta tadi. Rasulullah kemudian mengatakan, Abu Bakar adalah orang yang fastabiqul khairat, orang yang selalu berlomba-lomba segera mengambil kesempatan untuk berbuat baik. Jadi yang kedua, Allah itu senang sahabat-sahabatku kalau kita bersegera, tidak menunda-nunda amal, dan itu adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam konteks kualitas dan kuantitas amal kita. Ternyata Rasulullah mengabarkan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, khudu minal a'mali ma tutikun. Kerjakanlah amal-amalmu itu sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamillu hatta tamallu. Karena Allah itu tidak akan pernah bosan melihat engkau beribadah sampai kalian bosan sedih dengan ibadahmu. Tetapi yang menarik, hadis ini diakhiri dengan sebuah sabda Rasulullah, wa inna ahabbal a'mali, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah, madama wa in qalla, sesuatu yang rutin walaupun itu sedikit. Dalam hadis yang lain, adwamuha wa in qalla, yaitu sesuatu yang kita amalkan secara istiqomah, rutin, kontinu walaupun itu sedikit. Riwayat Bukhari Muslim. Jadi ternyata dalam konteks kualitas dan kuantitas, Rasulullah mengatakan Allah itu lebih senang walaupun kuantitas amal kita itu sedikit, tidak banyak tetapi rutin, tetapi istiqomah, tetapi kontinu kita lakukan, dibandingkan kita nunggu momentum gitu, hari-hari besar, nunggu Ramadan untuk tadarus, nunggu menyantuni anak yatim ketika Muharram atau momentum-momentum yang lain. Kenapa kita harus lakukan segera? Yang penting apa? Ketika yang kecil kita istiqomahkan, insya Allah nanti Allah akan menambah volumenya.
ketika rohani kita semakin lebar, Allah kemudian tambah sendiri kemudian kenikmatan kita untuk beribadah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengingatkan kita, yuk lakukan sesuatu walaupun kecil, walaupun sedikit, tetapi rutin itu lebih Allah cintai dibandingkan yang besar tapi hanya musiman, hanya nunggu waktu-waktu tertentu. Yang keempat terakhir adalah dalam konteks bentuknya. Mari kita lihat sabda Rasulullah riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah itu pernah ditanya oleh para sahabat, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu bentuknya apa? Rasulullah pernah menjawab as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat pada waktunya. Para ulama menafsirkannya adalah as-sholatu fi awwali waktiha, yaitu sholat di awal waktu. Yang kedua, ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, ayul amalu ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab birrul walidain, yaitu berbakti memuliakan kedua orang tua. Dan ternyata ketika ditanya lagi oleh sahabat dengan pertanyaan ketiga, ayul amal wa habbulallah, Rasulullah menjawab dengan jawaban al-jihadu fisabilillah. Jadi dari tiga jawaban Nabi ini kira-kira mewakililah as-sholatu ala waktiha itu bahwa Allah itu senang bentuk ibadah itu hablum minallah. Kalau birrul walidain itu lebih bentuk kepada hablum minannas, dan yang jihad fisabilillah lebih dalam konteks kegigihan kita memaksimalkan seluruh potensi yang Allah berikan untuk kemudian kita persembahkan di jalan Allah. Tetapi hadis itu yang menarik, ternyata bukan hanya tiga. Ternyata Rasulullah, para sahabat kemudian yang bertanya tadi mengatakan, walau istajattuhu lazadani. Seandainya saya bertanya lagi yang keempat, yang kelima, yang keenam, amal apa yang paling Allah cintai, pasti Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda-beda dari yang sebelumnya. Artinya apa? Begitu banyak amal yang Allah cintai bentuknya. Boleh jadi bukan sekedar sholat pada waktunya, bukan sekedar memuliakan orang tua, bukan sekedar jihad, tapi baca Quran, sedekah, dan amal-amal yang lain. Itulah beberapa catatan sahabat-sahabatku dalam konteks motivasi, kemudian dalam konteks kapan waktu yang paling dicintai, kemudian dalam konteks kualitas dan kuantitas, dan terakhir adalah bentuknya. Mudah-mudahan dengan tahu perspektif ini, kita sekarang sudah tahu ilmunya. Oh, ternyata Allah lebih senang amal yang seperti ini, sehingga kemudian dengan ilmu ini kita bisa punya pemahaman yang benar, sehingga dengan ini bisa memotivasi kita untuk segera memilih amal apa saja yang Allah cintai. Selamat menjadi orang yang kemudian dicintai Allah, karena amal-amal kita persembahkan menurut apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kemudian rahmat dan cinta Allah akan terlimpah kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat-sahabatku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.